Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Tertulis di dalam kitab Roma 12 ayat 1, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan,
hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ayat di atas terambil dari kitab Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Titik Tumpu. Kata bijak Alkitab hari ini adalah menyerah menjadi sebuah kemenangan ketika kita menyerah kepada Allah. Cerita renungan siang kita hari ini adalah dalam bukunya The Tipping Point atau Titik Tumpu. Malcolm Gladwell mengamati bahwa bisnis yang terus bergumul bisa sering berubah haluan karena satu keputusan penting. Kini banyak perusahaan yang baru didirikan mengalami kemajuan dan berhasil karena sebuah pilihan yang menjadi titik tumpu. Meskipun hal itu ditujukan bagi mereka yang bergerak di bidang manajemen bisnis, prinsip ini juga bisa diterapkan oleh mereka yang berkomitmen memajukan tujuan Kristus. Terkadang kita merasa sedang melawan tembok, bergumul dengan keputusan atau situasi yang mengancam akan melumpuhkan kapasitas kita untuk melayani Sang Raja dengan efektif. Di titik kritis inilah kita bisa membuat keputusan, titik tumpu, untuk mengubah haluan. Dan, apa keputusan Anda? Serahkan kehendak dan hati Anda kepada Allah. Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, tunduklah kepada Allah, dan Roma 12 ayat 1 mengatakan kepada kita, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Persembahkanlah berbagai tujuan kita demi tujuannya yang lebih besar. Bagaimana jika Nuh berkata kepada Allah, "Aku tidak mau membuat bahtera"? Bagaimana jika Yusuf tidak memaafkan saudara-saudaranya dan gagal melindungi mereka dari kelaparan yang mengancam hidup mereka? Atau, bagaimana jika Yesus menolak mati di kayu salib? Berserah merupakan titik tumpu. Ketika kita membuat keputusan itu, Allah dapat menggunakan kita untuk melakukan hal-hal besar baginya. Apakah artinya menjadi persembahan yang hidup? Di dalam Roma 12 ayat 1, Paulus berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Himbauan Paulus kepada jemaat di Roma ini adalah supaya mereka mempersembahkan diri mereka kepada Allah, bukan sebagai persembahan hewan kurban di atas altar, sebagaimana disyaratkan oleh hukum Musa, melainkan sebagai persembahan yang hidup. Kamus mengartikan kurban sebagai apapun yang telah dikhususkan dan dipersembahkan kepada Allah. Sebagai orang percaya, bagaimana caranya mengkhususkan diri dan mempersembahkan diri kepada Allah sebagai persembahan yang hidup? Di bawah Perjanjian Lama, Allah menerima pengorbanan hewan. Akan tetapi semuanya hanya merupakan bayangan terhadap pengorbanan domba Allah, Yesus Kristus. Oleh karena pengorbanannya yang sekali untuk selamanya di atas salib, sistem pengorbanan Perjanjian Lama telah menjadi kadaluarsa dan tidak lagi berguna. Bagi mereka yang memiliki iman yang menyelamatkan dan berada di dalam Kristus, satu-satunya cara ibadah yang berkenan padanya adalah mempersembahkan keseluruhan diri kita kepada Tuhan. Di bawah kendali Allah, tubuh orang percaya yang fana harus diserahkan padanya sebagai senjata-senjata kebenaran, mengingat pengorbanan agung Yesus bagi kita.
hal ini sudah sepantasnya. Seperti apakah wujud praktis persembahan yang hidup? Roma 12 ayat 2 menjelaskannya, kita hidup sebagai persembahan bagi Allah dengan tidak menyesuaikan diri pada nilai-nilai duniawi. Istilah dunia telah dibahas di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-16 sebagai keinginan kedagingan, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Semua yang ditawarkan oleh dunia dapat disederhanakan ke dalam 3 kategori tersebut. Keinginan daging melibatkan segala sesuatu yang membangkitkan selera dan meliputi keinginan makan, minum, hubungan seksual, dan segala sesuatu yang menyenangkan tubuh kita dengan berlebihan. Keinginan mata melibatkan materialisme, mengingini sesuatu yang tidak kita miliki, dan bersikap iri hati terhadap mereka yang mempunyai apa yang kita dambakan. Keangkuhan hidup diartikan sebagai ambisi yang membuai kita dan meninggikan kehendak pribadi kita. Bagaimana caranya supaya orang percaya tidak menyesuaikan diri kepada dunia? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita melakukan hal ini melalui kuasa firman Allah yang dapat merubah kita. Kita perlu mendengarnya, membacanya, mempelajarinya, menghafalnya, dan merenungkannya. Firman Allah, yang dijelaskan di dalam hati kita oleh Roh Kudus, merupakan satu-satunya kuasa di bumi yang dapat merubah haluan kita dari kedagingan kepada kerohanian yang sejati. Ialah satu-satunya yang dibutuhkan supaya kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Hasilnya adalah bahwa kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, menjadi persembahan hidup bagi Yesus Kristus adalah kehendak Allah bagi setiap orang percaya. Ibadah yang sejati, ibadah dalam konsep perjanjian lama maupun perjanjian baru, mempunyai arti pelayanan. Dalam istilah Ibrani disebut avoda, sedangkan dalam bahasa Yunani disebut latreia. Istilah avoda merujuk kepada ibadah di kuil dan khusus lebih mengarah dalam hal berdoa. Ibadah sebenarnya merupakan suatu pelayanan yang dipersembahkan atau ketaatan kepada Allah, tidak hanya dalam arti ibadah di bait suci, tetapi juga dalam arti pelayanan kepada sesama. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa yang perlu kita lakukan agar ibadah kita berkenan kepada Tuhan? Pertama, kita harus mempersembahkan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Arti mempersembahkan ialah menyerahkan diri secara total dan dalam keadaan hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah, bukan asal apa adanya. Apa yang menjadi kehendaknya? Tuhan berkata kepada Samuel tentang Daud, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi." Tuhan melihat hati yang mengasihi, hati yang taat, hati yang murni, hati yang bersih. Tuntutan Tuhan, dengan segenap hati, bersungguh hati, Raja Hizkia dinyatakan dalam firman. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Dia berhasil karena melakukan tugasnya dengan segenap hati. Serahkan hidupmu dengan segenap hatimu, bukan dengan setengah hati, dan nyatakan seperti Nabi Yesaya, "Ini aku, utuslah aku." Ini adalah sikap yang benar, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kedua, kita harus mampu memperbarui pola pikir kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
Serupa dengan dunia harus dihindarkan, tetapi kita harus tampil beda. Hal-hal yang duniawi harus menjadi hal-hal yang rohaniawi, dan ini dapat terjadi lewat pembaharuan budimu. Kata budi atau akal budi dapat diartikan pikiran. Jadi adakan perubahan pemikiran atau pola pikir kita. Bagaimana pelaksanaan perubahan dapat terjadi? Rasul Yakobus berkata, "Terimalah dengan lemah lembut firman yang telah tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu." Sedangkan jiwamu terdiri dari 3 unsur, yaitu kehendak, pikiran, dan perasaan. Dibutuhkan firman, tetapi juga dibutuhkan kuasa Roh Kudus untuk memperbaharui pikiran kita. Rasul Paulus berkata, "Supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, dan sebagai akibatnya kita akan berpikir seperti Kristus, dan berbuat seperti Kristus." Mampukah manusia berubah? Saulus berubah, Zakes berubah karena mereka dijamah dengan kuasanya. Ketiga, kita harus mampu menguasai diri dalam pelayanan. Apa yang telah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita, terimalah dengan tanggung jawab penuh atau gunakan dengan kesungguhan hati. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Pesan Rasul Paulus agar kita melakukannya dengan hati yang ikhlas, dengan rajin, dengan sukacita. Hamba yang malas dan tidak berguna akan dibuang oleh Tuhan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah makna ibadah sejati itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, ibadah sejati adalah ibadah totalitas. Ibadah sejati bukanlah ibadah fenomenal, kelihatan aktif di berbagai kegiatan gereja. Ibadah sejati adalah ibadah totalitas, artinya menyeluruh di dalam seluruh aspek hidup kita. Hal ini diajarkan Paulus di dalam ayat ini dengan mengatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan atau kurban yang hidup. Kata mempersembahkan dalam bahasa Yunani bisa diterjemahkan menyembahkan kembali. Kata yang dipergunakan di sini menggunakan bentuk aktif. Berarti, ibadah sejati adalah ibadah yang terjadi ketika kita secara aktif mempersembahkan atau menyembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Itulah arti berserah total. Berserah adalah kita berani menyerahkan seluruh hidup kita dikuasai oleh Kristus sebagai Tuhan, Raja, dan pemerintah hidup kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita, dengan kata lain, kita juga harus berani menyesuaikan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Di sini, saya menggabungkan konsep berserah dengan menyangkal diri. Ketika kita berserah, di saat yang sama kita menyangkal diri untuk mengatakan tidak kepada kehendak kita dan mengatakan ya kepada kehendaknya. Hal ini diteladani sendiri oleh penulis surat Roma, yaitu Paulus. Paulus adalah salah satu rasul Kristus yang sudah menyerahkan totalitas hidupnya kepada Kristus. Dan di saat yang sama, ia bisa mematikan kehendaknya yang berlawanan dengan kehendak Allah. Kapan Paulus berani mematikan kehendak dirinya sendiri? Ketika Paulus mendapatkan suatu hambatan. Para penafsir tidak sepakat ketika menafsirkan arti duri dalam daging di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 ini. Ada yang menafsirkan penyakit,
Ada juga yang menafsirkan hambatan atau halangan dalam pelayanan Paulus, intinya hanya satu, tantangan atau hambatan dalam pelayanan Paulus. Ketika Tuhan menguji Paulus dengan duri dalam daging, Paulus pernah berdoa 3 kali memohon agar Tuhan mencabut duri itu, tetapi Tuhan menolaknya, dan Paulus taat. Bahkan di dalam penderitaan, Paulus pun dengan berani tetap percaya kepadanya. Biarlah kita meneladani Paulus sebagai Rasul Kristus yang telah menjalankan apa yang diajarkannya sendiri di bagian ini. Adalah suatu ketidakmasukakalan jika orang yang menyanyikan, "Aku berserah," tetapi masih percaya kepada kehendak diri yang lebih baik daripada kehendak Tuhan. Kedua, ibadah sejati adalah ibadah yang kudus. Bukan saja sebagai kurban atau persembahan yang hidup, Paulus juga menasihatkan jemaat Roma agar mereka juga mempersembahkan tubuh mereka sebagai kurban yang kudus. Kudus berarti dipisahkan. Dengan kata lain, dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai kurban yang kudus, berarti kita memiliki keunikan yang lain dari dunia ini. Paulus bukan hanya mempersembahkan tubuh atau hidupnya sebagai kurban yang hidup, tetapi ia juga mempersembahkan hidupnya sebagai kurban yang kudus. Dari manakah ia mempersembahkan kurban yang kudus itu? Dari Roh Kudus, Roh Kudus yang telah menguduskan hidup Paulus dan umat Tuhan. Ia menuntut kita untuk mempersembahkan tubuh yang telah dikuduskannya itu untuk dipakai memuliakan Tuhan. Kepada jemaat Korintus, Paulus mengajarkan konsep ini di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Melalui 2 ayat ini, kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus atau dikuduskan Roh Kudus di dalam penebusan Kristus. Sehingga kita harus memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Kata tubuh, baik di dalam Roma 12 ayat 1 maupun 1 Korintus 6 ayat 19-20 sama-sama menggunakan kata Yunani soma. Karena Roh Kudus yang telah menguduskan tubuh atau hidup kita, maka kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai kurban yang kudus baginya yang berbeda dari dunia. Ketiga, ibadah sejati adalah ibadah yang menyenangkan Allah. Bukan hanya hidup dan kudus. Ibadah sejati adalah ibadah yang berkenan kepada Allah. Kata berkenan kepada Allah adalah ibadah yang menyenangkan atau memuaskan Allah. Bagaimana ibadah bisa dikatakan menyenangkan Allah? Ibadah bisa menyenangkan Allah ketika ibadah dilakukan bukan memuliakan diri, tetapi memuliakan Tuhan. Ibadah yang memuliakan diri adalah ibadah yang menggunakan segala cara untuk menyenangkan diri sebagai objek dan subjek ibadah. Ini dilakukan oleh orang-orang kafir di dalam Alkitab. Mereka beribadah untuk mencari keuntungan, tetapi ibadah yang berpusat pada Allah yang menyenangkannya adalah ibadah yang memuliakan Dia saja. Bukan hanya ibadah, pelayanan kita kepada Tuhan pun juga demikian. Di dalam pelayanan yang menyenangkan Allah adalah pelayanan yang berpusat dari Allah, oleh Allah, dan bagi Allah saja. Sehingga pelayanan yang berpusat pada Allah adalah pelayanan yang tidak mencari keuntungan sendiri. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan.
Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.